Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di mata pelajaran Tata Hidang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai menu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di materi kali ini yaitu menganalisis menu dan membuat perencanaan menu. Setelah mempelajari materi mengenai menu, diharapkan kalian akan dapat memberikan definisi pengertian menu, membedakan struktur menu klasik dan modern, mengklasifikasi jenis menu, menerapkan rancangan menu, menganalisis menu berdasarkan karakteristiknya, merancang menu, dan membuat menu. Sejarah menu dimulai dari sebelum abad 18. Daftar makanan atau biasa disebut escrito ditulis secara sederhana dan dipajang di pintu restoran. Selang beberapa lama, berpindah menjadi di atas meja, dan pada kalanya masing-masing tamu disediakan selembar kertas untuk memudahkan memilih makanan yang akan mereka santap. Selanjutnya, restoran mulai populer di dunia dan variasi makanan yang tercantum pada daftar tersebut semakin banyak. Dan sejak saat itulah, escrito atau daftar makanan dikenal dengan nama menu. Kata menu sendiri berasal dari bahasa Prancis le menu yang berarti makanan yang disajikan kepada tamu di ruang makan. Sedangkan orang Inggris menyebut menu dengan sebutan bill of fare yang artinya daftar makanan yang tercantum dan diinformasikan lewat media kertas, papan, atau kain di dinding tempat daftar menu itu ditulis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menu atau menu merupakan daftar makanan yang tersedia sebagai pedoman bagi yang menyiapkan makanan atau hidangan dan sebagai penuntun bagi yang menikmati karena tergambar tentang apa dan bagaimana makanan tersebut dibuat. Berdasarkan sejarahnya, struktur menu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah klasik menu, yaitu susunan hidangan pada menu klasik yang disesuaikan dengan kebiasaan pada masa itu, pada saat makanan dipesan dan disajikan atau dimakan. Nah, berdasarkan sejarahnya, klasik menu ini biasa digunakan untuk menjamu para bangsawan atau para raja dari berbagai wilayah di Eropa sana. Nah, biasanya ketika mereka sedang dijamu itu sambil membicarakan mengenai bisnis atau kerjasama antar kerajaan tersebut. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman juga banyaknya keperluan-keperluan lain. Akan tetapi karena adanya perubahan adat dan budaya, perkembangan zaman dan era modernisasi, terjadi penyederhanaan dasar dari struktur menu klasik. Beberapa makanan digabungkan dan muncul dalam satu kelompok hidangan atau disebut dengan course. Nah, inilah yang disebut dengan modern menu. Berikut adalah contohnya. Bisa kalian perhatikan di sebelah kiri ada 13 giliran menu yang biasa disajikan ketika zaman dulu dengan menu klasik. Nah, di situ ada 3 warna yang berbeda, yaitu yang satu warna itu merupakan satu penggabungan antara beberapa menu klasik menjadi satu giliran menu modern. Nah, contohnya yang cold appetizer, soup, egg dish, pasta and rice itu dijadikan satu menjadi satu menu appetizer di modern menu. Nah, selanjutnya juga sama dengan yang fish, cold and hot entry, sorbet, roast, dan vegetable itu dijadikan menjadi satu menu yaitu main course. Nah, menu yang ada di kanan yang terdiri dari 3 giliran menu yaitu appetizer, main course, dan dessert itu merupakan salah satu contoh menu modern yang terdiri dari 3 giliran. Jadi sebenarnya menu modern itu ada yang terdiri dari 6, 5, 4, dan 3 menu giliran tergantung dari kebutuhannya. Dan menu-menu tersebut boleh diterapkan tidak hanya oleh bangsawan saja, tapi boleh juga diterapkan oleh semua kalangan.
Penyusunan menu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menetapkan kebutuhan bahan makanan yang akan dibeli. Yang kedua, mengatur gizi yang terkandung dalam hidangan yang disajikan. Yang ketiga, mempengaruhi peralatan yang diperlukan. Yang keempat, mengatur fasilitas penataan dan ruangan yang dipergunakan. Yang kelima, mempengaruhi jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang keenam, mengatur kebutuhan pelayanan. Yang ketujuh, menentukan pelayanan bagian depan yang ditampilkan. Yang kedelapan, mengatur produksi atau hasil yang dibutuhkan. Yang kesembilan, sebagai pedoman prosedur cost control. Dan yang kesepuluh, menentukan dekorasi bagian depan. Selanjutnya, menu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, berdasarkan waktu penghidangannya, dan yang kedua, berdasarkan karakteristiknya. Berdasarkan waktu penghidangannya, menu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada breakfast atau sarapan dengan susunan menu yang sederhana hingga lengkap. Ada 3 macam hidangan breakfast, yaitu continental breakfast, club breakfast, dan Indonesian breakfast. Nah, continental breakfast ini terdiri dari 3 macam makanan dan minuman, yaitu sari buah atau buah-buahan, roti dengan mentega dan selai, serta terakhir kopi atau teh atau minuman panas lainnya. Sedangkan American breakfast atau club breakfast terdiri dari sari buah atau buah-buahan, roti dengan mentega dan selai, telur dengan ham, bacon atau sosis, serta kopi atau teh atau minuman panas lainnya. Nah, sedangkan Indonesian breakfast itu terdiri dari sari buah atau buah-buahan, nasi goreng atau bubur ayam, serta kopi atau teh. Yang kedua adalah lunch atau makan siang, dan yang ketiga adalah dinner atau makan malam. Nah, lunch dan dinner ini sama-sama memiliki struktur menu yang lengkap, mulai dari appetizer atau makanan pembuka, sup, main course atau menu utama, dessert makanan penutup, dan tea or coffee atau minuman lainnya. Yang terakhir ada supper atau hidangan makan tengah malam. Nah, biasanya supper ini memiliki menu yang lebih kompleks dan sedikit lebih ringan dibandingkan lunch atau dinner. Contohnya misalnya hamburger atau sandwich atau french fries dengan fried chicken dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menu berdasarkan karakteristiknya. Terbagi menjadi 4, yaitu a la carte, table d'eau, mix menu, dan special party. Yang pertama ada a la carte menu. Berasal dari bahasa Prancis yang berarti dari kartu, yaitu merupakan suatu daftar makanan yang tersusun dari berbagai jenis kelompok hidangan, terdiri atas banyak pilihan makanan dengan harga masing-masing satuan. Nah, a la carte ini karakteristiknya yaitu mencantumkan semua daftar makanan yang dapat disediakan sebuah restoran, memberi kesempatan tamu untuk memilih semaunya, setiap item menu diberi harga tersendiri, dan yang terakhir, makanan dimasak setelah dipesan. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh dari a la carte menu. Bisa dilihat bahwa menunya itu dikelompokkan, mana kelompok sop, mana kelompok sate, dan masing-masing dari item menu itu memiliki harganya masing-masing. Yang kedua adalah table d'eau menu. Table d'eau ini merupakan daftar makanan yang tersusun dari beberapa jenis hidangan yang merupakan satu set menu mempunyai kesatuan harga. Jadi biasanya mulai dari appetizer, sup, main course, dessert itu disajikan dalam satu menu dan memiliki satu harga. Kalau di sini sih namanya mungkin paketan ya. Menu paket A, menu paket B. Nah, seperti itu disebut dengan table d'eau menu. Nah, yang ketiga adalah mix menu. Mix menu ini merupakan campuran antara a la carte dan table d'eau menu. Biasanya di mix menu ini merupakan table d'eau menu, yaitu menu paket yang menyediakan tambahan menu untuk dipilih sesuai dengan pilihan tamu. Contohnya seperti pada gambar di sebelah kanan. Jadi sebenarnya menu utamanya itu adalah table d'eau, tapi
tamu bisa memilih menu tambahan per item sesuai dengan keinginan. Yang ketiga adalah special party menu, yaitu susunan beberapa makanan khusus yang akan dihidangkan pada suatu jamuan atau pesta yang bersifat khusus juga. Jenisnya ada 4, yaitu ada cocktail party atau jamuan koktail, ada business lunch, ada group atau rombongan, dan ada state banquet, yaitu jamuan kenegaraan atau bisa juga untuk meeting penting. Nah, berikut ini merupakan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi rancangan suatu menu. Dalam menyusun menu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, tidak boleh ada pengulangan bahan, warna, dan istilah atau kata. Selanjutnya, keseimbangan rasa. Nah, dalam suatu menu harus terdapat keseimbangan rasa. Jadi misalnya begini, jangan sampai kalian membuat menu yang dalam satu susunan menu itu semuanya berasa pedas. Jadi, jika memang ada menu yang mempunyai rasa ringan, bisa diikuti oleh makanan dengan rasa yang tajam dan diakhiri oleh makanan dengan rasa yang ringan lagi. Atau misalnya jika appetizernya sudah berasa asam, main course-nya boleh dengan rasa yang gurih, dan nanti untuk dessertnya itu boleh dengan rasa yang manis. Selanjutnya, tekstur makanan juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita menyajikan makanan yang berkuah dicampurkan dengan makanan yang berkuah lagi, atau misalnya makanan yang lembek dicampurkan dengan makanan yang berkuah. Jadi harus ada keseimbangan tekstur makanan. Dan yang tidak kalah penting adalah kandungan gizi atau food value yang harus sesuai dengan kondisi konsumen atau pelanggan target. Nah, berakhir sudah penjelasan materi mengenai menu yang dapat disampaikan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.